Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, beberapa orang Farisi dan Herodian disuruh menghadap Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, sebab engkau tidak mencari muka. Tetapi dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Nah, bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kalian mencobai aku? Tunjukkanlah suatu dinar untuk kulihat." Mereka menunjukkan sekeping dinar, lalu Yesus bertanya, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sikap oportunis, yaitu mau untung sendiri dan mencari muka, sering menjadi ganjalan untuk bisa menempatkan persoalan secara proporsional. Bagi seorang oportunis, yang penting bukanlah kebenaran, melainkan ketenaran dan kebesaran. Sikap ini memungkinkan orang untuk tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Maka kenyataan bisa dibolak-balik untuk menjatuhkan orang lain, bahkan untuk mencobai Allah. Orang semacam ini bermuka dua, tidak tulus dalam berkata dan bertindak. Sikap semacam ini dijumpai Yesus dalam diri orang Farisi dan Herodian yang mau menjebak dan menyudutkannya. Kadang kita melihat, menyaksikan dua orang bertengkar, mempersoalkan kebenaran. Yang satu berkata, "Kemarin kamu berkata begitu, tetapi mengapa sekarang begini? Lalu mana yang benar?" Jawabannya, dua-duanya benar. Yang lain itu adalah situasinya. Sergala dasar pelin-pelan. Salah satu ciri orang oportunis itu berubah-ubah, pelin-pelan, tidak berpegang pada prinsip mana yang benar. Kebenaran bisa berubah-ubah tergantung mana yang akan menguntungkan. Saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi biasanya tak rukun dengan orang Herodian karena perbedaan keyakinan. Misalnya orang Farisi menentang penjajah Roma, tidak suka pada Herodes, tetapi orang Herodian pendukung dinasti Herodes. Dua kelompok yang sering tampil bagaikan kucing dan anjing ini tiba-tiba rukun karena mau menjatuhkan Yesus dengan mengajukan pertanyaan dilematis. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Mereka memuji Yesus sebagai orang yang tidak mencari muka. Karena memang Yesus punya muka, punya integritas. Orang yang punya muka adalah orang yang punya integritas. Antara perkataan dengan perbuatannya nyambung. Sementara mereka tak punya muka dan mau mencari muka di depan rakyat. Jebakan ini tampaknya mujarab. Yesus tidak mungkin lolos tanpa kecaman dan hukuman. Kalau ia menjawab boleh membayar pajak, berarti ia akan dituduh melawan Allah yang adalah satu-satunya raja
keyakinan bagi orang-orang Farisi. Kalau menjawab tidak boleh, Yesus akan diadukan kepada Herodes yang dianggap sebagai provokator melawan Herodes dan pemerintahannya, yang akan menguntungkan posisi ini bagi kelompok Herodian. Orang Farisi bertanya soal pajak bukan karena mencintai hukum Allah dan mau membela Allah, tetapi mereka mau menyembunyikan kejahatan dan mau menjerat mereka. Dengan demikian popularitas mereka naik. Orang Herodes bertanya soal pajak bukan karena mau menegakkan hukum Roma, tetapi mau menjilat penguasa atau mau mempertahankan status mereka sebagai kelompok pendukung Herodes. Yesus membeberkan kemunafikan mereka yang sering mengambil hak Allah dengan mengabaikan hak orang kecil dan menindas rakyat biasa. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang mencari muka dan untung sendiri sering bersikap tak masuk akal. Jika ia berbicara, bertanya, mengusulkan sesuatu, apa yang tidak ada sangkut paut dikait-kaitkan supaya masuk akal, apa yang berhubungan justru dihilangkan untuk menyembunyikan sesuatu dan membenarkan dirinya sendiri. Yang penting bagi orang ini menang, lawan kalah. Yang utama adalah kepuasan, bukan kebenaran. Yesus mengajak kita memberikan apa yang menjadi hak Allah dan hak Kaisar. Pertama, berikanlah kepada Kaisar. Sudah beres. Lalu yang kedua, ini yang lebih penting adalah berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Hak Allah apa? Hak Kaisar jelas. Tunjukkan koin itu. Gambar dan tulisan siapa ini? Gambar dan tulisan Kaisar, bulak-balik. Maka kata Yesus, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar. Lalu apa yang menjadi hak Allah? Kita ingat akan Kejadian 1:27. Allah menciptakan manusia seturut gambarnya. Manusia, Allah menciptakan dia, pria dan wanita seturut gambarnya. Manusia adalah koin Allah. Mungkin saya bisa mengatakan koin emas Allah yang gambar dan tulisan Allah bulak-balik, pria dan wanita. Dialah gambar dan tulisan Allah. Kalau manusia adalah gambar dan tulisan Allah, koin Allah, berarti menjadi hak Allah. Hidup itulah yang menjadi hak Allah. Kita diajak untuk memelihara hidup dengan layak sebagai persembahan pantas, karena ini adalah milik Allah. Yesus berbicara bukan soal memberi kepada Allah, tetapi soal memberi kembali. Mengembalikan apa yang menjadi hak Allah. Sepertinya kita ini berhutang hidup kepada Allah yang telah menitipkan, memberikan kepada kita, maka Allah berhak untuk mendapatkannya kembali. Apa yang kita miliki berasal dari Allah. Makin sejahtera hidup kita, rohani dan jasmani, makin kita berhutang pada Allah. Kita diajak untuk mengembalikan hak Allah dengan berbuat kasih. Disitulah kewajiban spiritual kepada Allah, membayar pajak kepada Allah, kita wujudkan dalam kewajiban sosial kepada sesama dengan disimbolkan membayar pajak kepada Kaisar, yang adalah diminta oleh Allah sebetulnya pemerintah itu untuk kesejahteraan rakyatnya. Marilah kita persembahkan hidup kita kepada Allah dan sesama berdasarkan porsinya, dengan tulus tanpa akal bulus, dengan lurus tanpa mencari muka, dengan kudus tanpa bermuka dua. Itulah yang digambarkan oleh Petrus dalam bacaan pertama. Makin tulus kita, maka makin bertumbuh belas kasih dan pengenalan kita akan Yesus Kristus.